Kalian pernah mikir nggak sih gimana caranya lembaga survei itu bisa nebak hasil pemilu cuma dengan nanya ke seribuan orang? Atau gimana para ilmuwan bisa tahu kebiasaan jutaan orang padahal yang diteliti cuma sedikit? Nah, rahasianya itu ada di satu konsep yang keren banget, namanya teknik sampling. Yuk kita bedah bareng-bareng cara kerjanya. Coba deh bayangin, kalian lagi masak sup porsi besar. Buat mastiin rasanya udah pas, apa perlu dihabisin semua satu mangkok besar itu? Ya enggak kan? Cukup ambil satu sendok, cicipin, dan dari situ kita udah bisa yakin sama rasa keseluruhan supnya. Nah, sesendok sup itu, itulah yang kita sebut sampel. Sederhana, tapi konsep ini adalah inti dari semua yang akan kita bahas. Oke, dari analogi sup tadi, kita ketemu dua istilah super penting di dunia sampling, populasi dan sampel. Paham bedanya dua hal ini tuh benar-benar jadi kunci buat ngerti semua teknik-teknik selanjutnya. Jadi gini, populasi itu adalah keseluruhan grup yang pengen kita teliti. Misalnya semua mahasiswa di Indonesia. Wah, banyak banget kan? Mustahil kita tanya satu-satu. Makanya kita ambil sampel, yaitu sebagian kecil grup yang kita anggap mewakili semuanya. Proses ngambilnya ini yang disebut sampling. Dan ini dia bagian ajaibnya. Dari data si sampel kecil ini, kita bisa melakukan inferensi atau gampangnya, kita membuat tebakan cerdas tentang sifat seluruh populasi. Itulah kekuatan statistik. Simpel kan? Sekarang, ternyata cara nyendok sup itu ada aturannya loh, ada seninya. Secara garis besar, ada dua keluarga besar teknik sampling, dan kita akan kupas tuntas satu persatu. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Pada dasarnya, semua metode sampling itu masuk ke salah satu dari dua kubu ini. Probability sampling, di mana setiap orang punya kesempatan yang adil buat terpilih, dan non-probability sampling, di mana peneliti memilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan. Yuk kita bongkar yang pertama dulu. Kita mulai dari probability sampling. Kata kuncinya cuma satu dan harus diingat, peluang sama. Metode ini sering banget dianggap sebagai standar emas dalam penelitian. Kenapa? Karena objektivitasnya. Intinya tuh simple banget tapi powerful. Setiap orang di dalam populasi punya kesempatan yang persis sama untuk terpilih jadi sampel. Kuncinya, keacakan atau randomness. Kenapa ini penting banget? Soalnya, dengan menghilangkan pilihan subjektif peneliti, kita bisa menekan bias seminimal mungkin. Hasilnya, kita jadi jauh lebih percaya diri untuk bilang bahwa apa yang kita temukan di sampel kemungkinan besar juga berlaku untuk seluruh populasi. Sekarang kita lihat dua alat utamanya. Pertama, ada simple random sampling. Ini persis kayak ngocok arisan. Semua nama masuk, lalu kita ambil acak. Cara ini cocok banget kalau populasi kita homogen atau seragam. Tapi, gimana kalau populasinya beragam? Misalnya, mahasiswa satu universitas kan ada dari berbagai fakultas. Nah, disitulah stratified random sampling masuk. Kita kelompokkan dulu populasinya ke dalam strata, misalnya per fakultas. Baru kita ambil sampel acak dari tiap kelompok itu. Jadi, semua fakultas pasti terwakili secara adil. Oke, gimana kalau situasinya makin kompleks? Ada dua teknik canggih lagi nih. Pertama, disproportionate stratified. Bayangin di sebuah perusahaan ada ribuan karyawan tapi direkturnya cuma 5. Kalau kita pakai cara proporsional, bisa-bisa direkturnya nggak ada yang kepilih jadi sampel. Nah, di teknik ini, kita sengaja memperbanyak porsi sampel dari grup yang kecil ini, biar suara mereka tetap terdengar. Keren kan? Teknik kedua, cluster sampling. Ini penyelamat banget buat penelitian skala raksasa. Daripada pusing bikin daftar seluruh penduduk Indonesia, mending kita pilih acak aja beberapa klaster kayak kabupaten. Terus dari situ kita pilih acak lagi beberapa desa. Baru deh kita ambil sampel dari sana. Jauh lebih efisien. Oke, kita pindah gigi sekarang. Mari kita masuk ke keluarga kedua. Non-probability sampling. Kalau yang tadi itu semua tentang peluang yang sama dan keacakan, yang ini justru sebaliknya. Kita bicara tentang pilihan yang disengaja, pilihan yang strategis. Nah, beda banget sama yang tadi, di sini nggak semua orang punya tiket buat jadi sampel. Penelitian nentuin. Kedengarannya mungkin kurang adil ya, tapi jangan salah, metode ini justru sangat berguna di situasi-situasi tertentu. Misalnya, pas kita butuh responden dengan keahlian spesifik, kayak cuma mau wawancara pakar AI, atau pas kita emang nggak mungkin bikin daftar lengkap populasinya. Jadi ini bukan soal acak, tapi soal ketepatan sasaran. Tapi ada catatannya, kita harus lebih hati-hati kalau mau menggeneralisasikan hasilnya ke populasi yang lebih luas. Dalam keluarga ini, ada dua pendekatan yang praktis banget. Pertama, sampling sistematis.
Ini rapi dan teratur, kita urutkan dulu semua populasi, lalu kita tentukan intervalnya. Misalnya kita ambil setiap orang ke-10 dari daftar, cepat dan gampang. Terus, ada sampling kuota. Ini bisa dibilang versi ringannya sampling stratified. Peneliti nggak memilih acak, tapi mereka udah punya target. Misalnya, oke, saya butuh 20 mahasiswa laki-laki dan 20 mahasiswa perempuan. Mereka bakal terus nyari orang sampai kuota itu terpenuhi. Intinya, mencapai target representasi dengan cepat. Dan yang terakhir, ini ada 2 kasus spesial. Pertama, sampling jenuh atau sensus. Ini simple banget. Kalau populasi kita super kecil, biasanya sih di bawah 30 orang, ya udah, nggak usah pusing-pusing. Ambil aja semuanya jadi sampel. Terus ada snowball sampling atau efek bola salju. Ini keren banget. Kita mulai dari 1 atau 2 orang yang sesuai kriteria, lalu kita minta mereka buat merekomendasikan teman-temannya yang juga cocok. Metode ini juara banget buat menemukan populasi yang sulit dijangkau atau tersembunyi. Oke, kita udah tahu nih berbagai macam tekniknya. Tapi ada satu pertanyaan besar yang menghantui semua peneliti. Sebenarnya, seberapa banyak sih sampel yang kita butuhin? Kalau terlalu sedikit, hasilnya nggak bisa dipercaya. Kalau kebanyakan, ya boros waktu dan biaya. Jadi gimana cara cari angka pasnya? Salah satu cara yang paling populer adalah pakai rumus Taro-Yamane. Rumus ini berguna banget kalau kita tahu pasti jumlah total populasi kita atau N besar. Kita tinggal masukin aja angka populasinya, terus tentuin tingkat presisi atau margin of error yang kita mau, biasanya sih 5% atau 10%. Coba nih kita lihat studi kasusnya. Ada populasi 16.088 karyawan dan kita mau presisinya 10%. Kira-kira butuh berapa sampel? Dan jawabannya cuma 100. Luar biasa kan? Coba bayangin, dari populasi sebanyak 16.000 orang lebih, kita cuma butuh data dari 100 orang untuk bisa menarik kesimpulan yang valid secara statistik. Inilah keajaiban dari efisiensi sampling yang dilakukan dengan benar. Hemat banget. Tapi tunggu dulu, dapat angka 100 itu baru setengah perjalanan. Tugas selanjutnya adalah memastikan 100 orang ini beneran jadi cerminan dari struktur populasi aslinya. Nah, disinilah kita balik lagi ke konsep strata tadi. Kita alokasikan sampelnya secara proporsional, karena di populasi aslinya mayoritas adalah karyawan, ya maka di sampel kita juga sebagian besarnya, yaitu 95 orang harus dari kelompok karyawan. Ini penting buat ngejaga keadilan dan akurasi representasi. Jadi mulai dari yang paling acak sampai yang seperti bola salju, dari rumus Yamane sampai alokasi proporsional, sekarang kalian udah pegang peta lengkap dunia teknik sampling. Nah, pertanyaan terakhir buat kalian, untuk riset kalian selanjutnya, kira-kira teknik mana nih yang paling pas buat kalian pakai dan kenapa? Ingat ya, dalam penelitian, kualitas jawaban yang kita dapat itu sangat bergantung pada kualitas pertanyaan yang kita ajukan. Dan tentu saja kualitas sampel yang kita pilih. Audio Jungle.